Oke, teman-teman. Ini sudah saya rekam. Selamat sore. Sore, Bu. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan, Mas Yeri Budi Aji. Dan saya banggakan Mas Sigit, Mbak Vela juga. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Sehat, bahagia, tetap semangat walau belajar dari rumah. Ya, Bagi suara saya dengar nggak? Jelas atau gimana? jelas. Sampai saat ini masih jelas ini, Bu. Jelas nggak? Jelas, Bu. Ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Ya, ini adalah Zoom Minar. Kok Zoom Minar? Zoom PI, Zoom perkuliahan intensif antara saya sebagai dosen pembimbing dengan Mas Yeri, Sigit, dan Vela. Saya ucapkan selamat. Selamat apa ya? Selamat bergabung. Walaupun sedih, Anda masuk dari kategori yang masuk ke perkuliahan intensif. Tapi semoga ini menjadi manfaat tersendiri buat teman-teman sekalian. Dengan cara ini teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang sistem respirasi. Kemarin sudah dibahas atau sudah banyak bertemu dengan para dosen ya? Saya terakhir di sini. Ya, itu terakhir, Bu. Sudah ada Bu Ana sebagai awal anatomi, terus kemudian ada macam-macam penyakit yang disampaikan oleh Kak Topan dan Bu Tri plus Pak Amin. Nah, saya di sini juga salah satu dari macam penyakit yang ada di sistem respirasi. Nah, masih tahu atau sudah tahu materi saya apa? TB. Apa itu TB, teman-teman sekalian? Tuberkulosis. Iya. Ada yang sudah pernah megang pasien TB di rumah sakit, teman-teman? Belum pernah. Belum pernah? Ya. Jarang, Bu. Jarang? Ya, mungkin teman-teman sekalian masuknya di ruangan apa dulu? Karena TB itu ada di ruangan ya, di bangsal dalam ya. Nah, teman-teman sekalian, biasanya yang mendapat diagnosa TB juga langsung diisolasikan. Nah, kan. Oke, dari materi yang sudah saya kirimkan, teman-teman sekalian sudah paham belum apa itu TB? Boleh diceritakan apa itu TB, Mas Yeri? Oh, Mas Sigit dulu deh. Mas Sigit ya, boleh diceritakan. Tuberkulosis itu kan merupakan penyakit infeksi pada paru-paru dan kadang pada struktur di sekitarnya, Bu, yang disebabkan oleh mikrobakterium dan tuberkulosis. Terus pada tahun 1992 menurut WHO akan mencanangkan tuberkulosis sebagai global emergency, dan WHO pada tahun 2009 melaporkan bahwa jumlah kasus baru dan kambuh sebanyak 5.719.615 dan kasus baru BCA positif dengan jumlahnya 2.656.169 rupiah
penduduk 149 penduduk. Angka kematian akibat tuberkulosis adalah 21 per 100.000 penduduk. Oke. Itu yang paling terbaru atau masih ada update-nya lagi, Mas Sigit? Kira-kira. Itu di tahun berapa Anda ambil prevalensinya? 2009. 2009? Oke, 2009 berarti sudah jauh ya, tertinggal jauh prevalensinya. Silahkan nanti dicari kembali tugas dari Mas Sigit untuk mencari dari prevalensi yang paling terbaru dari TB ya, terutama untuk yang ada di Indonesia. Itu penting sekali menjadi latar belakang kenapa TB paru itu perlu ditekankan penanganannya. Oke, lanjut, ulangi terus, Mas, lanjut. Ya, lanjut. Gejala dan tandanya, Mas Sigit. Halo? Apakah suaranya terputus? Enggak, Bu. Oke, orang itu... Ya, gimana? Oke, Mas Sigit, halo. Masih terhubung? Sinyalnya hilang. Tanda dan gejalanya, tanda dan gejala. Iya, hilang ya. Hilang. Oke. Mas Yeri bisa menjawab nggak tanda dan gejala dari Gejalanya itu batuk bertahap, Bu, ini? yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Kadang mengeluarkan dahak berwarna seperti darah atau darah, Bu. Pengidap TB juga biasanya akan kehilangan nafsu makan, mengalami penurunan berat badan, disertai dengan demam, keringat malam, dan kelelahan. Infeksi tuberkulosis pada paru setelah menyebabkan kerusakan pada paru akan timbul gejala sesak napas. Bakteri TB biasanya bersifat saat masuk ke dalam tubuh, tapi seiring dengan berjalannya waktu bisa menyebabkan kemunculan gejala-gejala. Ya, ada Mas Sigit lagi. Kenapa Mas Sigit? Sinyalnya hilang. Iya tadi, Bu. Oke. Lanjut. Apa sih yang mau diceritain tentang TB menurut Mas Sigit? Ayo, lanjut lagi. Kalau dari macam-macam TB? Gimana, Bu? Tadi suaranya macet-macet, Bu. Macet-macet. Ada si Komo ya? Penularannya gimana, Mbak Vela? Penularannya bisa terjadi karena bersin, batuk,
ikan air juga itu, Bu. Terus berarti dengan droplet ya. droplet. Oke, jadi kalau misalnya menemukan pasien atau seseorang yang didiagnosa TB, itu baiknya orang di sekitar itu memakai masker atau penderita itu yang dikasih masker. Penderitanya dipakai masker. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali yang masih belum memakai belum memahami pentingnya. Iya, pentingnya memakai masker. Jadi bukan yang sehat dikasih masker, tapi harusnya yang sakit yang dipakai masker. Nah, menurut Mbak Vela, gimana cara memberikan pendidikan kesehatan bahasanya yang sederhana menurut Mbak Vela? Gimana? Coba diceritakan. Atau cara ngajarin pasien yang setidaknya contoh saya punya teman TB, untuk memberikan pendidikan kesehatan untuk supaya dia tuh sadar bahwa masker itu penting. Coba cerita Mbak Vela. Saling memberitahu bagaimana bahayanya penyakit tersebut. Terus? Ya masa cuma ngomong kayak gitu doang sama pasien? Ya, mengajak untuk memakai masker. Terus? Ya, udah gitu. Ya enggak, coba ngomongnya gimana bahasanya? Ya. Oke. Ya, kasih tahu bahayanya awalnya, terus kenapa harus pakai masker, gitu. Maskernya berapa lama sekali dipakai? Atau 5 menit sekali, 10 menit sekali, 1 jam sekali, 1 hari sekali, dibuang atau diganti, itu gimana? 3 jam dulu ya. 3 jam dulu. Ada... Hah? 3 jam? 4 jam yang kayak itu, corona. Asep Pirawis. Bentar dulu. Jerry ada berapa jam sekali kira-kira teman-teman? Batuknya, kalau batuknya lebih sering, Bu, mungkin ya 3-4 jam mungkin, Bu. Oke, Mas Sigit, ada pandangan berapa jam sekali masker itu harus diganti? Mas, berapa ya? 3 jam sekali, Bu. Ya, seperti yang disarankan sama pemerintah ya. Tadi Mbak Vela sebutkan 4 jam. Tapi kalau misalnya 3 jam terus kemudian diganti, ya itu akan lebih baik lagi. Ya, nah, menurut Mbak Vela, kenal TB paru itu macam-macamnya apa? Macam-macam dari TB paru. Kira-kira apa aja? Klasifikasi penyakit. Ada tuberkulosis paru BTA positif dan tuberkulosis paru BTA negatif. Oke. Terus
klasifikasinya apa aja, Mbak? TB paru yang klasifikasi tuberkulosis BPA positif, sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BPA positif, 1 spesimen dahak SPS hasilnya BPA positif, dan fototoraks dada menunjukkan gambaran tuberkulosis. 1 spesimen dahak SPS hasilnya BPA positif dan biakan kuman TB positif. Lalu selanjutnya Sip. Kalau TB aktif itu dibagi menjadi apa? TB aktif dibagi menjadi ringan dan berat. Ringan dan berat. Oke. Sekarang ada kategori nggak untuk TB ini? Kategori, pernah kenal nggak kategori dari TB itu? Ada berapa kategori? Semuanya boleh jawab ya. Ringan berat tapi Jadi 2 ya Bu, ringan dan berat. Ya, itu klasifikasinya. Kalau kategorinya? Kategorinya ada 3. Ada 3. Oke, kategori apa aja? Coba sebutkan. Untuk kategori yang pertama, TB paru BPA dengan positif merupakan kasus baru itu. Terus kategori yang pertama kategori apa ya? Lupa. Pernah dengar nggak tentang TB paru kambuh, gagal, dan lalai? tidak. Nah, TB paru yang kambuh itu seperti apa? TB paru yang gagal itu seperti apa? TB paru yang lalai itu seperti apa? Lalai itu bisa dikatakan di sini DO ya, overdosis gitu. Pernah dengar? Belum. Berarti biasanya kalau gimana? Ada yang rawat jalan, maksudnya beberapa minggu ke puskesmas atau ke rumah sakit itu Bu. Ada yang mungkin putus obat gitu. Oke, putus obat. Terus kemudian dia ketemu lagi atau merasa terdapat gejala lagi, itu bisa disebutkan kambuh. Nah, berarti sayangnya di dalam pemberian obat ini harus tuntas ya. Iya, Bu. Nah, kalau nggak tuntas nanti ini akan mengalami kekambuhan. Iya, betul, mengulang. Dan kalau mengulang itu parahnya dia akan mendapatkan
obat yang lebih tingkat lebih tinggi dari yang kemarin ya. Jadi katakan sudah 30 hari minum obat setiap hari, terus kemudian harus mengulang, itu harus mengulang dari awal lagi. Kan sayang. Iya. Nah, teman-teman, untuk menjadikan orang itu, kan kadang-kadang orang makan manusiawi ya, lupa, terus kemudian lelah dalam aku capek minum obat terus gitu-gitu. Nah, itu harus ada semacam prinsip umum pemberian atau penata laksanaan dari pemberian obat orang TB. Nah, apa kira-kira namanya? COTS ya, Bu. COTS. Apa? COTS. Pernah dengar PMO nggak? Komitmen. PMO. PMO. Hah? PMO. Kalau saya tidak salah ya, PMO itu pengingat minum obat. Ya, jadi harus ada orang yang mengingatkan, ya, entah itu pacarnya, entah itu itu harus ada, entah itu suaminya, istrinya, keluarganya, anaknya dan lain sebagainya harus ada ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, nanti dia tidak ada support. Yang penting ada support system dari keluarga dan teman-teman lingkungannya. Terus, nah apalagi di sini sudah ada unit pelayanan kesehatan ya, yang melayani atau menangani TB. Biasanya di mana itu? Yang paling kecil aja. Puskesmas. Karena zaman sekarang itu puskesmas itu sudah dilengkapi atau sudah ada fasilitas TB parunya khusus. Ada perawat TB paru khusus, ya, dokter TB khusus gitu. Jadi jangan khawatir untuk melakukan atau selalu memberikan pendidikan kesehatan pada teman-teman, pada pasien TB untuk tetap selalu follow up penyakitnya sampai tuntas. Jadi intinya TB paru itu bisa sembuh ya teman-teman. Asal dia mau iya betul. Nah, Mas Yeri, saya pengen tanya nih, hasil pengobatan dari TB paru itu berupa apa aja? Maksudnya hasil apa namanya? Hasilnya bisa sembuh, terus kemudian ada pengobatan lengkap, bisa drop out, atau gagal. Ya, PMO itu tadi sorry saya revisi ya, bukan pengingat minum obat tapi pengawas minum obat. Iya.
Iya, saya lupa ya. Pengawas. Saya revisi ya, PMO itu pengawas minum obat, bukan pengingat. Itu emang alarm. Memang kita harus punya alarm. Kadang alarm sendiri saja tidak cukup, makanya minta bantuan sama orang lain menjadi pengawas minum obat. Coba Mas Jerry, syarat-syarat menjadi PMO itu apa aja? Sehat, Bu. Terus? Sehat, terus selalu memberi support agar tidak telat meminum obat. Yang lain boleh jawab, silahkan. Seseorang yang tinggal dekat dengan penderitanya, Ibu, terus bersedia membantu Terlalu dengan segala, terus bersedia dilatih atau mendapatkan penyuluhan bersama penderita, Bu. Oke, bagus. Terus seseorang yang dikenal penderita seseorang yang dikenal dan dipercayai oleh petugas. Bantu ya. Oke, siap. Oke, kira-kira siapa yang dapat menjadi PMO, teman-teman? Teman, keluarga, usia orang terdekat. Perawat iya. Perawat, Tetangga bisa, Bu. Tetangga, teman. Oke. Guru, petugas kesehatan. Ada petugas kesehatan ya, tetangga, ya, anggota keluarga yang paling penting. Iya. Ya. Atau kalau zaman sekarang itu PKK. Itu PKK biasanya selalu rajin untuk meng-follow up masyarakatnya. Nah, ini kira-kira yang menjadi tugas PMO itu apa, teman-teman? Yang pertama untuk mengawasi rutin makan obat sampai sembuh, memotivasi penderita akan minum obat teratur, mengingatkan penderita untuk kontrol atau periksa dahak, kemudian memberikan penyuluhan mencari suspek TB, dan mengajukan membawa ke petugas. Oke. Kira-kira kalau teman-teman sekalian ini ditunjuk sebagai PMO, kira-kira informasi apa yang akan disampaikan kepada klien teman-teman sekalian? Apa coba? Yang pertama, TB bukan penyakit keturunan atau kutukan. Yang kedua, TB dapat disembuhkan dengan berobat teratur. Yang ketiga, pengobatan tahap intensif dan lanjutan. Yang keempat, pentingnya berobat secara teratur. Yang kelima, efek samping dan tindakannya. Yang terakhir, cara penularan dan pencegahan. Wes, keren banget. Oke, saya kira sekian. Sudah cukup ya, teman-teman, bagus dalam berdiskusi hari ini. Terus kemudian, kira-kira siapa nih yang mau memberikan kesimpulan? Salah satu dari teman-teman sekalian, saya minta kesimpulan sedikit saja. 1 menit aja lah. Atau 2 menit. Ayo, nanti nilainya tak tambahin. 1, 2,
dapat menular melalui droplet, terus resiko penularan kedua itu ya kalau Gimana Mbak Fala, lebih clear lagi suaranya, kencengin lagi. Ayo, lebih pede lagi conclusion-nya. Apa sih yang tadi kita diskusikan, apa, ngomongin apa gitu. Ayo. sama TB dapat menular melalui droplet. Oke. Ada klasifikasi dari TB itu ada TB baru TBA positif dan TB baru TBA negatif. Ada kategori pada TB yaitu yang pertama TB paru kambuh, yang kedua TB paru beta, yang ketiga ada TB paru alam. Kita laksana tuberkulosis yaitu menggunakan dot. Sudah? Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup sekian ya. Saya boleh minta fotonya? Sebentar ya. Ayo, cheers. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lelah untuk terus belajar, terus mengeksplorasi dari masing-masing kemampuan, pasti akan berbeda masukannya, terus kemudian responnya. Jadi saya minta untuk teman-teman jangan lihat kanan kiri, lurus saja fokus ke depan agar tujuan tetap tercapai. Apa tujuannya? Ya kita sama-sama sukses. 3 tujuan khusus mahasiswa itu apa, saudara? Yaitu adalah yang pertama, sukses dalam pembelajaran. Ya. Terus kemudian yang kedua, sukses di masyarakat. Ya. Yang ketiga adalah sukses perencanaan karir. Ya, jadi teman-teman sekalian harus punya 3 tujuan mahasiswa itu digenapi, dilaksanakan, diamalkan sebaik-baiknya. Ya, ingat itu 3 tujuan mahasiswa itu benar-benar harus dilaksanakan dengan baik. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa kalian saling mengisi. Semoga sehat selalu juga. Sampai jumpa kembali ya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Iya, sama-sama.